Mana orang kiai seneng rodo kan ya ora sambung. Kiai kok katut teko doan kok aja ngono. Kiai iku roh fungsine. Rondo bayangane diwayo nurono wong saleh. Kula ngrono pengajian gede mesti teko teng guru. Jadi tiang-tiang nak sing roh kula. Gus, sampean rasa seneng acara gede kok teko. Lah aku seneng siare Islam, dene tak takoki pangeran kuwi gedeng siar gak mboten Gusti kula gitu teko. Senajan kok guru kula teko. Tapi nak kula kon kok arep mau mari kiai ini dase gede perkara ganggu kula legalno dadi. Kula tetep mau pidato lho. Atau misal wiridan teko ora aja. Karwane ning pangeran, ta maulid itu malah teko, selawatan malah teko. Nek misal pidato Mustafa pidato sak teko. Tapi kok guru teko, nggo jaga napa? Siar. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Baru kayak penjelasan, wong gak janggal mbek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kawin akeh, kowe ora usah mikir, wah Nabi itu istrinya banyak. Orang Barat itu butuh hiperseks, perempuan satu tidak cukup sehingga dia harus istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Lagi lagi. Orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Harusnya dua lebih baik. Tiga lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya nak diwayo Mustafa diterlantar nol. Itu sih marai haram. Paham ya? Lah iya baru kayak penjelasan ini orang tidak janggal kenapa istrinya Nabi banyak. Kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik, harusnya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya ada nolong. Wayo ora iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah itu sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat. Sing dadi ibine bangga, dadi mertuane bangga. Lah kowe sapa? Abi Sofyan gedenge pol mek Nabi, barang putrine digakos temen. Gagah mertuane Rasulullah. Lan ape wayo alim sik terkenal sik, sing mbok wayo yo bangga keluargane. Bangga. Lah ape wayo kowe? Lah dadi wong yo mikir, maksudnya wong yo mikir. Lah iku mulane kanjeng Nabi ngendikan pinter-pintere ulamaku nak iso jelasno. Itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mulane terkenal ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Niku masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu enggak ada artinya. Sumbanu ra ono, swarga neraka ora ono. Sanane bar mati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu, Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama takulu haqqon, kulo cek apal. Ingka nama takulu haqqon takhallastu wa takhallastu. Kalau wa takhallasna. Wa ingka nama takulu wa ingka nama nakulu haqqon takhallastu wa ahlakta. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumah samu sing selamat wedok, akulah selamat podo-podo ora ono apa-apa. Lah iya dari wong komunis kan wis pede. Sok ben ora ono hisab, ora ono swarga, ora ono. Dari mati yo bas li. Ya malah penak to rumah samu sing selamat wedok, akulah pas iku yo selamat. Wong podo ora ono apa-apane dari Sayyidina Ali. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Akhirnya mikir, jangan-jangan gue sih bener nih. Mikir, berarti ini pinternya situ Sayyidina. Mulanya terkenal ahli hujah ke Sayyidina. Malah penak tuh, nak selamat. Teman kamu kedok sih selamat. Pas itu aku foto-foto selamat. Mulanya wong kudu ngerti hujah. Ini disebut kul falillahi hujjatul. Makanya muwasalah kebenaran mulai Nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan. Disebut bayinah. Disebut afamangkana sing alat napa? Awamangkana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Wong nak pinter memberi penjelasan iku duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat Nabi ila yaumil qiyamah. Tapi nur sing gawa ulama. Gelem ra gelem kowe takdirem niku muridku misal. Cocok ra cocok. Mergo kowe ra iso ngaji Kanjeng Nabi, kowe ra iso bapak gedeng aku. Wes menting Rasulullah. Pas kowe suwat Rasulullah takoki Kanjeng Nabi. Kowe kok ra aku jare sapa?
Mboten jare sinten-sinten, langsung Nabi. Terus kok orang sombong. Nah, ya mulane ana hukum adab, ya ana hukum silsilah. Kulo nu apal sanad. Misalnya mulai pulau nggih wau sanad sing kula teraken nganti tok Nabi misalnya dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafi' ini ngaji Mbak Ibnu Umar. Ibnu Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail iku pun sanate tok kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail. Misalnya ngeten tak contohna. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah itu pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nopo nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari, apa cukup? Asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya an hazaujiha. Terus wa hiya hamil. Faba'da sittata asyara yauman wa du'a. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradti an tankihi fankihi. Akhirnya terus ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rung dipendem, kok pas iku wis nglahirno iddahe tak dari situ nomor oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem. Oh dekne apa? Lahirno iddahe entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum apa wae termasuk carane wiridan, kena apa wong toreko nak wiridan kok merem. Mergo sanate toreko jan ngoten ketika Kanjeng Nabi marani sing final ikhmid aina Ali bi patem merem wakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakon nemi apa janggoten kudu pas jantungem kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ono sanate, iku pun ono sanate. Yo tok Kanjeng. Gelem ra gelem ya liwat kuwi. Ya mau eling-eling ya laulal ulama lama arafnal anbiya. Walal murabbi lama arafna rabbi. Mbok ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi ing pangeran. Jadi kalau suwun suwe sampean misale napa aja berlebihan, sing percaya wasilah aja berlebihan, sing nentang aja berlebihan, wis biasa. Cara dawuh Sayyid Muhammad, Mas yo aku setuju wasilah, saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam. Itu ada ayat apa anishkurli wali walide. Kanjeng Nabi ngendikan malam yaskurun nas lam yaskurun. Sehingga kadang Nabi ngendikan lebih ekstrim lagi ridho wa fi ridhol walide wasakhotu wa fi sakhotil. Itu kan lucu kan, ridhane Allah kok digantungno mbek makhluk. Ora mbok protes Nabi, ini gimana ini? Allah zat paling tinggi malah ridhone digantungno makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes sosial. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono mbok protes pisan. Wis ora usah ngono, soalnya Nabi ngendikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah jane wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestinya kalau boleh ridane jenengan lewat ridane wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pirsa wis ngono wae pancen ini. Tapi tetep ora usah ngrubah hati sing dowo. Wong tua kadang yo egois ora karuan. Wis ngono pangeran kersane. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ra iso mati-mati. Mergo ibuke urung raga, mangkel ibu. Kanjeng Nabi pirsa kalau ini sebab ibunya diparani.
Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu nggak mau ibu. Nabi secara dramatis sampai ngendikan, "Auqidu li khatuban, sahabatku golekno kayu." Dapat ngarep omah. Barang kayu mulai muruk, Kanjeng Nabi kadang dramatis. Praktek to. Nggih napa ya Rasulullah? Gua ngobong anak. Timbang diobong ning neraka tak obong saiki. Mboten Gusti niki anak kula. Mboten ikhlas kula anak jenengan diobong. Lah tapi nek agak bori dari sampeyan diobong neraka padha ae. Nggih mun rito kula Gusti. Mati terus anake. Jadi kena diakali juga. Diakali. Ya ngono, kowe ora usah mikir nang ngono Allah sejajar mek wong tuwa ya ora usah ngono. Allah ku diaturan. Di antara aturane Allah wong regani makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Wis ngono ae ora usah mbok anggap iku sirik kita. Hobi nek muni sithik-sithik. Sirik ngono. Bid'ahnya biasa mawon wonan ngandel kula. Ya mau eling-eling kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa? Laulal ulama lama arafnal ya walau lal murabbi lama arafna napa? Kula nu nangis, kula eling di bapak nggih ngoten kula nate ketemu Habib-habib sing alim kadang kan ngaji kula cocokan nggih cocokan ilmu. Kula nu syukur mbek pangeran. Rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab ya kula. Terus nggih mesti rata-rata dolan pengin kula. Nggih cocokan ilmu. Nggih tukar-tukaran kitab. Ora kok sampai hasil-hasilan dhuwit wis repot to. Kula niku kitab kula nganti lali, tak kekno wong ya jumlahe lali, kula dikeki wong ya lali. Kula ki sering tuker-tukeran. Ya seneng mau, karena tadi ilmu itu butuh muwasalah, butuh napa? Butuh napa? Muwasalah. Muasalah itu saling nyambung. Mergo ulama nak guyon itu masuk akal tenan. Senawawi Banten niku ora salim-alime ulama. Iku riyen niku ya ketemu wong khawarij sing ekstrem. Mulane ini Mustafa kalau selamat ora dadi khawarij, Pak. Riyen niku ulama biasa sowan raja itu biasa ngenteni antrian dhuwit gajian. Jenenge jaizah. Jaizah iku gaji penyuluhan ngoten. Mulane saiki nek ana ustaz dadi penyuluh yen bae to. Kulo nu nganti saiki keselen nanda tangani mergo ustaz dhewe kepen dadi napa? Dadi napa? Dan niku ambek napa naib KUR Kragan niku tanda tangan. Pokoke anggere jenengan tanda tangan ya tak lebokno seleksi Gus mboten. Dadi kulo sing legalno dene wong waras ta ora. Lah niku ironi sesi bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan ning ulama. Akhirnya ngomong sing rada ekstrem mencibir ulama kok dolan ning pejabat padahal pejabatnya ora tau dolan Senawawi lagi guyon lucu mergo ulama itu roh gunane dhuwit mulane golek dhuwit nganti tok pejabat lha iku saking pintere ulama iki lah pejabat ora roh gunane ilmu mulane ora tau sowan ulama akhirnya wong ora dono kok ya masuk akal mulane mosok nek kowe seneng rondo iku ora usah dicipe mergo kiyaine roh fungsine rondo iku lah rodone ora seneng fungsine kiai mulane menolak lah rodone roh apa kiai ini roh fungsine rondo mulane seneng kok kiai ini sembayang no tak wayang kok dia anak soleh ngaji umat nabi akeh berarti pinter rodone menolak mau dirabi Mustafa mari melarat goblok ora roh fungsine kiai kalau tadi urip rileks terus Senawawi cek penak oleh nerangno karo kae ulama mesti kowe roh penjelas mana ana kiai seneng rodo kene ora sambung kiai kok katut kowe doa aja ngono kiai iku roh fungsine rondo bayangane iki wayo nurono wong saleh ya rondone ra gelem karane ra roh fungsine ya wis ngono wae utawa rondone pinter kuwatir uripe lara ya ora masalah. Nah ora padha pintere ora. Tapi Senawawi kan rileks, oleh nerangno iku rileks. Itu kan masyhur kalau sampean enggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan niku lho. Ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Terus qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa padha wong roh mbek ora? Itu coba saiki. Barokah para sahabat itu garwa tiyang Irak sampai kilang garwa tiyang Cina. Terus barokah ulama India rawuh teng Indonesia terus menikahi wanita setempat. Wong sakmenake Islam barokah nikahi wali-wali dhisik.
kok kowe ingkar kuwi. Mergo wali ora gunane. Wis ngono pangeran kersa. Soal kerawani nikah wae kuwi perkarane ku syaraté sunat ku nak manfaat. Nak madharat ku yo dosa. Kowe wae ku agake madharat. Bojo pertama melayu, kedua gak yakin. Akhirnya 1 tambah 1 jadi 0. Ya 1 tambah 1 jadi. Kalau di konco kiai Madura wae. Saya punya rumah 2, istri muda sama istri tua. 1 tambah 1 jadi kok teras masjid. Saya pulang dibentak istri pertama, mbok muda juga dibentak, tidur di masjid. Ya wis ora mesti. Tapi baru kayak penjelasan tadi kira ya hatta tak tiarumul kayina eleng-eleng. Jadi kula suwun melane Kanjeng Nabi niku unik. Nggih, unike ngeten nggih. Kabeh nabi angger kabundut itu digenti nabi. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau cukup digenti ulama, disebut al ulama. Mana ana kiai seneng rodo kene ora usah mbok. Kiai kok katut teko doa aja ngono kiai iku roh fungsine. Bayangane diwayo nurono wong saleh. Kula grono pengajian gede mesti teko teng buri. Jadi tiang-tiang nak sing roh kula. Gus, sampean ra seneng acara gede kok teko. Lah aku seneng siar Islam, nek takoki pangeran kuwi gedhe siar gak mboten Gusti kula ki teko. Senajan kok buri kula teko. Tapi nek kula pun kok arep mau mari kene dase gedhe perkara ganggu kula legalno dadi. Kula temu. Pidato lho. Atau misal wiridan teko ora aja. Karwane ning pangeran, maulid itu malah teko, selawatan malah teko. Nek misal pidato Mustafa pidato saat teko. Tapi kok guri teko, go jaga napa? Siar. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Baru kayak penjelasan wong gak janggal mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale kawin akeh. Kowe ora usah mikir, wah, Nabi itu istrinya banyak, orang barat itu dopi hipersek. Perempuan satu tidak cukup sehingga dia harus istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng 2 tidak baik kan aneh. Lah iya wak, lagi. Nolong orang lemah 1 baik apa buruk? Baik. Harusnya 2 lebih baik. 3 lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya nak diwayo Mustafa diterlantar nol, itu sih marai haram. Paham ya? Lah iya kowe baru kayak penjelasan ini orang tidak janggal mbek kenapa istrinya Nabi banyak, kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah 1 baik. Jadi 2 lebih baik, harusnya 3 lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya ada nolong. Wayo ora iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah itu sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat. Sing dadi ibine yo bangga, dadi mertuane bangga. Lah kowe sapa? Abi Sofyan gedhinge pol mek Nabi, barang putrine digakos nemen. Gagah mertuane Rasulullah. Lah nek ape wayo alim sik terkenal sik, sing mbok wayo yo bangga keluargane. Bangga. Lah ape wayo kowe? Lah dadi wong yo mikir, maksudnya wong mikir. Lah iku mulane Kanjeng Nabi ngendikan pinter-pintere ulamaku nak iso jelasno. Itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mulane terkenal ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Niku masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu enggak ada artinya. Sampeyan ora ono, swarga neraka ora ono. Sanane bar mati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu, Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama taqulu haqqan, kulo cek apal. Ingka nama taqulu haqqan takhallastu wa takhallastu. Kalau wa takhallasna. Wa ingka nama naqulu haqqan takhallastu wa ahlak. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumang samu sing selamat kowe tok, akulah selamat padha-padha ora ono apa-apa. Lah iya jare wong komunis kan sepede. Sok ben ora ono hisab, ora ono swarga, ora ono. Dari bar mati yo bas li. Ya malah penak to rumang samu sing selamat kowe tok, akulah pas iku yo selamat. Wong padha ora ono apa-apane jare Sayyidina Ali. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora.
Aku mikir, jangan-jangan aku sing bener mikir. Berarti iku pintere situ Sayyidina. Mulane terkenal ahli hujah ke Sayyidina. Malah penak to nek selamat, teman kamu kedok sih selamat. Pas iku aku foto-foto selamat. Mulane wong kudu ngerti hujah. Ini disebut qul falillahi hujjatul. Makanya muwasalah kebenaran mulai nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan. Disebut bayyinah. Disebut apa mangkana sing alaf napa? Awa mangkana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Wong nak pinter memberi penjelasan iku duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat nabi ila yaumil qiyamah. Tapi nur sing gawa ulama. Gelem ra gelem kowe takdirem niku muridku misal. Tetep ra cocok. Mergo kowe ra iso ngaji Kanjeng Nabi, kowe ra iso bapak gedeng aku. Wes menting Rasulullah. Pas kowe sowan Rasulullah takoki Kanjeng Nabi, kowe kok ora aku jare sapa? Mboten jare sinten-sinten, langsung Nabi. Kok ora wong sombong. Nah, ya mulane ana hukum adab, ya ana hukum silsilah. Kulo nu apal sana. Misalnya mulai pulau ini wow sanad sing kula teraken nganti tok Nabi misalnya dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafi' itu ngaji Mbak Ibnu Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail iku pun sanate tok Kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail. Misalnya ngeten tak contohna. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah ini itu 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nopo nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup? Asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya an hazaujiha. Terus wa hiya hamil. Fa ba'da 16 yauman wadu'at. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradti an tankihi fankihi. Akhirnya terus ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rung dipendem kok pas iku wis nglahirno iddah entek. Dari situ nomor oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem. Kok dekne apa? Lahirno iddahe entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum apa wae termasuk carane wiridan, kena apa wong toreko nak wiridan kok merem. Mergo sanate toreko jan ngoten ketika Kanjeng Nabi marani Sayyidina Ihmid aina Ali di patem merem wakur la ilaha illallah. Diwarai. Zakonem iki apa janggotem kudu pas jantungem kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ono sanate, iku pun ono sanate. Ya tok Kanjeng. Gelem ra gelem ya liwat kuwi. Mau eling-eling laulal ulama, lama arafnal anbiya. Walal murabbi, lama arafna rabbi. Mbok ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi ing pangeran. Jadi kalau suwun, soalnya sampean misalnya, nopo, ojo berlebihan. Yang percaya wasilah, ojo berlebihan. Yang tentang, ojo berlebihan. Ini biasa. Cara dawuh saya Muhammad, masih aku setuju wasilah. Saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah, tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam. Terus ada ayat apa anishkurli wali wali. Kanjeng Nabi ngendikan malam yaskurin nas, lam yaskurin nas.
Sehingga kadang Nabi ngendikan lebih ekstrim lagi ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa fi sakhatil. Itu kan lucu kan, ridhane Allah kok digantungno mbek makhluk. Ora mbok protes Nabi, ini gimana ini? Allah zat paling tinggi malah ridhone digantungno makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes asosiasi orang. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono mbok protes pisan. Wis ora usah ngono, semoga Nabi ngendikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah jane wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestine kula boleh ridane jenengan lewat ridane wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pirsa. Wis ngono wae pancen ini. Tapi tetep ora usah ngrubah hadis ridho apa. Wong tua kadang yo egois ra karuan. Wis ngono pangeran kersane. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ra iso mati-mati. Mergo ibuke urung raga, mangkel ibu. Kanjeng Nabi pirsa kalau ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu enggak mau ibu. Nabi secara dramatis sampai ngendikan, "Auqidu li khatoban, he sahabatku golekno kayu, dapat ngarep omah." Barang kayu mulai muruk, Kanjeng Nabi kadang dramatis. Itu praktek to. Nggih napa ya Rasulullah? Gua ngobong anak. Timbang diobong ning neraka tak obong saiki. Mboten Gusti ini kan anak kula. Mboten ikhlas kula anak jenengan kok. Tapi nek gak bori dari sampeyan diobong neraka padha ae. Nggih mun rito kula Gusti. Mati terus anake. Jadi kena diakali cukup. Diakali. Ya ngono, ora usah mikir nak ngono Allah sejajar mek wong tuwa ya ora usah ngono. Allah ku diaturan. Di antara aturane Allah wong ngergani makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Wis ngono ae ora usah mbok anggap iku sirik kita aja. Hobi nek muni sithik-sithik. Sirik ngono. Bid'ahnya biasa mawon menan ngandel kula. Ya mau eling-elingi kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa? Lawal ulama lama arafnal ambiya. Walau lal murabbi lama arafna napa? Kula nu nangis, kula eling di biat bapak nggih ngoten kula rate ketemu Habib-habib sing alim kadang kan ngaji kula cocokan nggih cocokan ilmu. Kula nu syukur mbek pangeran. Rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab itu kula. Terus nggih mesti rata-rata dolan pengen kula. Nggih cocokan ilmu. Nggih tukar-tukaran kitab. Ora kok sampai hasil-hasilan dhuwit wis repot to. Kula niku kitab kula nganti lali, tak kekno wong jumlahe lali, kula dikeki wong ya lali. Itu ki sering tuker-tukeran. Ya seneng mau, karena tadi ilmu itu butuh muwasalah, butuh napa? Butuh napa? Muwasalah. Muwasalah itu saling nyambung. Mergo ulama itu nak guyon itu ya masuk akal tenan. Senawawi Banten niku ora alim-alime ulama. Iku riyen niku ya ketemu wong khawarij sing ekstrem. Mulane ini Mustafa kalau selamat ora dadi khawarij, Pak. Riyen niku ulama biasa sowan raja kuwi biasa ngenteni antrian dhuwit gajian. Jenenge jaizah. Jaizah iku gaji penyuluhan atau. Mulane saiki nek ana ustaz dadi penyuluh ya mbae to. Kula nu nganti saiki keselen nanda tangani mergo ustaz dhewe kepengin dadi napa? Dadi napa? Penyuluh. Lha niku ambek napa naib KUR Ragan niku tanda tangan. Wae anggere jenengan tanda tangan ya tak lebokno seleksi Gus mboten. Jadi kula sing legalno dene wong waras ta ora. Lah niku ironi sesi bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan dengan ulama. Akhirnya ngomong sing rada ekstrem mencibir ulama kok dolan dengan pejabat. Padahal pejabatnya ora tau dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mergo ulama itu roh gunane dhuwit. Mulane golek dhuwit nganti tok pejabat. Lha iku saking pintere ulama itu. Lah pejabat ora roh gunane ilmu, mulane ora tau sowan ulama. Akhire wong mulai dono kok iya masuk akal. Mulane mosok nek kowe seneng rondo iku ora usah dicipe. Mergo kiyaine roh fungsine rondo iku. Lah rondone ora seneng fungsine kiai, mulane menolak. Lah rondone roh apa kiyaine roh fungsine rondo, mulane seneng. Kok kiyaine sembayang nek tak wayang kok anak saleh ngaji mati nabi akeh, berarti pinter. Rondone menolak mau dirabi Mustafa mari melarat goblok ora roh fungsine kiai. Kok dadi urip rileks terus Senawawi cek penak ya nerangno. Barokah ulama. Mesti kowe roh penjelas.
Mana ana kiai seneng rodo ben ya ora usah mbok. Kiai kok katut teko doan kok aja ngono. Kiai iku roh fungsine. Rondo bayangane diwayo nurono wong saleh. Lah rondone ra gelem. Perkarane ra roh fungsine. Ya, wis ngono wae. Utawa rondone pinter, kuwatir uripe lara ya ora masalah. Nah, ora padha pintere ora. Tapi saya namanya kan rileks. Oleh nerang lho rileks. Itu kan masyhur. Kalau sama nggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan ini loh ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Apa padha wong roh mbek ora? Itu coba saiki. Garo kae para sahabat iku garwa tiyang Irak sampai kilang garwa tiyang Cina. Terus baru kayak ulama India rawuh teng Indonesia terus menikahi wanita setempat. Wong sakmene ake Islam baru kayak nikahi wali-wali dhisik. Kok kowe ingkar kuwi? Mergo wali ora gunane. Wis ngono pangeran kersa. Soal kerawani nikah wae kuwi perkarane ku syaraté sunat ku nak manfaat. Nak madharat ku ya dosa. Kowe wae ku agake madharat. Bojo pertama melayu, kedua gak yakin. Akhirnya 1 tambah 1 jadi 0. Ya 1 tambah 1 jadi. Kalau di konco kiai Madura wae. Saya punya rumah 2, Bos. Istri muda sama istri tua. 1 tambah 1 jadi kok teras masjid. Saya pulang dibentak istri pertama, mbok muda juga dibentak, tidur di masjid. Ya wis ora mesti. Tapi baru kayak penjelasan tadi kira ya kata tak tiarul ayina eleng-eleng. Jadi kula suwun melane Kanjeng Nabi niku unik. Ya, uniknya ngeten nggih. Kabeh nabi angger kabundut digenti nabi. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau cukup digenti ulama, disebut al ulama. Banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia.
Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, terus bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, Anda utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya
Semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Itu Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau kayak ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW.
Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Kesini dari yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engkau ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri tidak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa ketika bikin kaidah sosial.
apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang itu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Kamu enggak mikir apa kiai saat itu nganggur enggak? Punya wadifah? Enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa? Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya kamu orang Tanim. Orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak. Nabi orang Arab halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan. Semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi, wa yalbasu ma yajidu, wa yarkabu ma yajidu, mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lo Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa?
orang Indonesia. Zuriatnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak, dari Sadatin Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Nggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh, kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'min. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zurhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham umat Muhammad, wa asli umat Muhammad, wa tajawaz an umati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai.
Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW. Semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa Allah terus bilang, "Ya Allah ini akhirat, loh, engkau sudah tidak boleh mensyafaat." Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa'akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu.
Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya.
Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak rasa seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepat ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni gitu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saya tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ya, ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah.
Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, oh itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal ukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku tok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia?
Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Gus siapa? Yang sama jenengan itu. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasih saya malu. Waduh, ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan itu. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri tidak pernah apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid.
Kamu mau menghormati semua orang? Tidak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga nggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Habib, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang loh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang dia harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu Allah taala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal
linnas. Jadi kita harus bangga sebagai muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriya Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyanya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.